Sebentar lagi, timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan yang sangat berat yakni melawan Jepang. Berat di sini selain kalah kualitas Indonesia juga akan bermain di kandang lawan yakni Suita Stadium. Untungnya dalam perjuangan nanti, timnas Indonesia tak akan sendiri. Alasannya adalah karena mereka bakal mendapatkan dukungan dari ribuan fans timnas yang siap hadir di stadion. Sayangnya meski bisa memberikan dukungan ada satu hal yang tampaknya tidak bisa dilakukan oleh fans dan para pemain. Hal yang dimaksud adalah tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan selesai. Tapi tenang, soal tradisi itu pihak Jepang pastinya akan memberikan izin, karena sebelumnya lagu Tanah Airku sudah viral di sana. Momen viralnya lagu Tanah Airku sebelumnya diperkenalkan oleh para WNI di sana, hal yang membuat warga Jepang kepo dan ingin tahu artinya. Lantas bagaimana ceritanya berikut ini adalah jawabannya. Saat ini timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain keturunan yang pastinya memiliki latar belakang yang berbeda. Hal inilah yang membuat publik khawatir apakah mereka bisa benar-benar bersatu atau tidak. Selain itu publik juga khawatir apakah pemain keturunan tadi benar-benar mencintai Indonesia atau tidak. Mengingat mereka lahir dan dibesarkan di negara lain bukan di Indonesia, bisa saja pemain tersebut masih mencintai negara lamanya. Tapi untung saja sejauh ini para pemain timnas Indonesia benar-benar menunjukkan jika mereka begitu mencintai negara ini. Hal itu bisa dilihat dari perjuangan mereka di lapangan hingga memberikan berbagai pencapaian bersama timnas sampai saat ini. Jika ditelusuri lebih dalam ada faktor lain mengapa para pemain timnas, terutama pemain keturunan bisa mencintai negeri ini. Faktor yang dimaksud adalah tradisi yang biasanya dilakukan oleh timnas Indonesia setelah pertandingan. Tradisi yang dimaksud adalah menyanyikan lagu Tanah Airku. Tradisi ini dilakukan bersama para fans di stadion dan para pemain kemudian membentuk lingkaran di tengah lapangan dan kemudian bernyanyi bersama-sama. Lagu itu sendiri bermakna sejauh apapun kalian pergi mereka tetap akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal ini juga berlaku untuk para pemain karena meski mereka bermain di Eropa, para pemain akan kembali ke Indonesia untuk membela timnas. Kebetulan setelah ini, timnas Indonesia akan bermain di markas Jepang. Berhubung mainnya di kandang lawa, maka tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku kemungkinan tidak akan dilakukan. Sebagai bentuk apresiasi para pemain mungkin akan menghampiri tribun dari fans Indonesia. Hal ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh timnas Indonesia saat mereka bermain di Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jadi wajar saja tradisi Tanah Airku hanya bisa dilakukan saat timnas Indonesia bermain di Stadion GBK. Tapi tunggu, soal melakukan tradisi mungkin hal ini tetap bisa dilakukan di Jepang. Alasannya adalah karena lagu Tanah Airku sebelumnya pernah dinyanyikan bersama-sama oleh WNI yang ada di sana. Momen menyanyikan lagu itu bertepatan dengan Tahun Baru, dan para WNI yang ada di sana kompak menyanyikan lagu Tanah Airku di depan polisi dan masyarakat Jepang. Untungnya polisi di sana memberikan izin dengan syarat tetap tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Bisa gitu, Cok. Soal tradisi Tanah Airku, fans Jepang sebelumnya sudah melihatnya secara langsung. Momen itu terjadi saat Indonesia melawan Jepang di pertemuan pertama. Dari reaksi yang mereka tunjukkan, fans Jepang tampak memperhatikan dan menikmati lagunya. Bahkan ada juga yang mengabadikan momen tersebut lewat HP masing-masing, momen yang pastinya membuat mereka mendapatkan pengalaman berbeda, karena di stadion lain pasti sangat jarang menampilkan tradisi seperti itu.
Fans Jepang pastinya takjub jika mereka mengerti maknanya, karena maknanya adalah soal kecintaan orang kepada negaranya sendiri. Pada akhirnya setelah mengerti maknanya ada satu orang Jepang belajar, menyanyikan lagu Tanah Airku. Bedanya dirinya menyanyikan lagu tersebut dengan versi bahasa Jepang. Jika kita perhatikan ternyata lagu Tanah Airku juga sangat cocok dinyanyikan dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. This is your why that gives you your purpose. It lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now.